Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Stewati dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak. Saat tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Mungkin sebagian energi kinetik diubah menjadi energi panas akibat adanya tumbukan. Macam-macam tumbukan. Terdapat 4 tumbukan, diantaranya yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan bola dengan lantai. Tumbukan lenting sempurna adalah dua buah benda bisa dibilang mengalami tumbukan lenting sempurna bila tidak ada kehilangan energi kinetik ketika terjadi tumbukan. Energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan sama demikian juga dengan momentum dari sistem tersebut. Dalam tumbukan lenting sempurna secara matematis bisa dirumuskan V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 ditambah V2 aksen. Seperti ini. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua buah benda adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena perubahan energi kinetik terjadi pada saat tumbukan. Untuk tumbukan lenting sebagian, koefisien resultan yang bernilai dari 0 dan 1 yaitu E sama dengan min V1 aksen dikurangi V2 aksen per F1 per V1 dikurangi V2 dan 0 kurang dari E seperti ini. Yang selanjutnya, tumbukan tidak lenting sama sekali. Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali jika setelah tumbukan kedua benda tersebut menjadi satu dan setelah tumbukan kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan yang bernilai sama secara matematis dapat dirumuskan M1 V1 sama ditambah M2 V2. Yang selanjutnya, tumbukan tidak lenting sama sekali. Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali jika setelah tumbukan kedua benda tersebut menjadi satu dan setelah tumbukan kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan juga bernilai sama. Secara matematis dirumuskan M1 V1 sama dengan M2 V aksen. Seperti ini. Yang terakhir, tumbukan bola dengan lantai. Sebuah bola yang dijatuhkan dari atas lantai apabila terjadi tumbukan lenting sempurna, bola akan terpantul kembali pada ketinggian semula. Tetapi kenyataannya, tinggi pantulan bola lebih rendah daripada tinggi semula. Bola yang dijatuhkan dari ketinggian H1 sehingga dipantulkan dengan ketinggian H2 akan mempunyai nilai koefisien resultan sebesar E sama dengan akar dari H aksen per H. Seperti ini. Kita akan membahas contoh soal. Contoh soal nomor 1. Benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg bergerak saling mendekati dengan kelajuan VA sama dengan 6 M kali S pangkat min 1 dan FB sama dengan 4 M kali S. Jika kedua benda bertumbuk tidak lenting sama sekali, maka kelajuan kedua benda sesudah bertumbuk adalah diketahui MA atau V aksen. Dijawab.
pakai rumus MA VA ditambah MB VB sama dengan MA aksen ditambah MB kali V aksen. Nah, ini 2 min 6 ditambah 2 4 sama dengan 2 ditambah 2 V aksen. Yang dicari kan V aksen. Kita ke min 12 ditambah 8 sama dengan 4 aksen. Pindah ruas jadi min 4 sama dengan 4 aksen. V aksen sama dengan min 4 per 4. V aksen sama dengan min 1 meter per sekon. Nah, ini. Jadi kelajuan kedua benda setelah tumbukan itu adalah min 1 M per S. Soal nomor 2. Sebutir peluru bermasa 30 gram bergerak dengan kecepatan sebesar 30 meter per sekon menumbuk balok kayu bermasa 1 kg yang sedang diam. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. M1 sama dengan 30 gram dijadikan kilogram, jadi 0,03 kilogram. Ini massa 2 1 kilogram. V1 sama dengan 30 meter per sekon. V2 sama dengan 0 atau balok diam. Ditanya kelajuan peluru dan balok setelah tumbukan atau V aksen. Dijawab. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Sama seperti tadi caranya. 30 ditambah 1 V2 nya kan 0 ditambah 1 aksen 0,9 ditambah 0 ya. 0,9 sama dengan 1,03 Nah, jadi kelajuan peluru dan balok setelah tumbukan itu 0,87 meter per sekon. Contoh soal nomor 3. Dua benda masing-masing bermasa M1 sama dengan 3 kg dan M2 sama dengan 4 kg. Bergerak berlawanan arah saling mendekati dengan kelajuan V1 sama dengan 10 meter per sekon dan V2 sama dengan 12 meter per sekon. Kedua benda bertumbukan dan setelah tumbukan keduanya saling menempel. Kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah 3 kg. M2 sama dengan 4 kg. V1 sama dengan min 10 meter per sekon. V2 sama dengan 12 meter per sekon. Ditanya
M1 ditambah M2, V2 sama dengan M1 aksen ditambah M2 dikali ini 12 3 ditambah 4 V aksen. Nah, ini min 30 ditambah 48 sama dengan 7 V aksen. 10 sama dengan 7 V aksen. V aksen 18 7 ini 18 ya. V aksen sama dengan 2,6 meter per sekon. Ini ya. Jadi, kelajuan kedua benda setelah tumbukan atau V aksen adalah 2,6 meter per sekon. Soal nomor 4. Sebutir peluru bermasa 20 gram ditembak ke dalam sebuah balok kayu bermasa 10 kg yang diam. Jika peluru menancap ke dalam balok dan kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per sekon, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah sekitar M1 sama dengan 20 gram M2 sama dengan 10 kg V2 nya kan 0 V aksen 30 cm per sekon menjadi 0,3 meter per sekon. Ditanya V1 ini sama dengan 1,3. Jadi, V2 aksen sama dengan 150 meter per sekon. Soal nomor 5. Jika bola bekel jatuh dari ketinggian 4 meter dan mengalami pengulangan secara berulang kali, koefisien resultannya adalah 0,7. Lalu, berapa tinggi bola bekel setelah mengalami pantulan kelima? Sama dengan angka 10 0,113 meter diubah menjadi cm, jadi 1,3 cm. Jadi pantulan kelima adalah 11,3 cm. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.